Oke, kemenangan pada laga terakhir fase grup Piala Dunia 2022 sudah pasti bakal meloloskan Argentina ke 16 besar dan peluang melaju dengan status juara grup pun masih sangat besar yang bakal menghindarkan Argentina dari juara grup C di 16 besar yang itu kemungkinan kuatnya adalah sang juara bertahan Prancis. Namun apa saja skenario yang berpeluang terjadi untuk Argentina pada akhir babak grup nanti? Kekalahan pada laga terakhir melawan Polandia sudah pasti membuat mereka tersingkir dari Piala Dunia 2022. Tapi bagaimana dengan hasil imbang? Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Setelah kekalahan mengejutkan dari Arab Saudi pada pertandingan pertama Piala Dunia 2022, Argentina mendapat titik baliknya berkat kemenangan 2-0 atas Meksiko di laga kedua. Kemenangan yang membawa mereka kembali ke persaingan perebutan tiket 16 besar dari grup C dan bahkan menjaga nasib pada babak penentu nanti tetap di tangan sendiri. Ya, karena dengan kemenangan dari Polandia pada partai terakhir grup nanti, Argentina sudah pasti lolos ke babak 16 besar apapun hasil pertandingan Arab Saudi dan Meksiko. Yang masih perlu dilihat tinggal siapa yang finish sebagai runner-up dan siapa juara grup. Dengan mengalahkan Polandia, satu-satunya tim yang bisa menantang Argentina dalam perebutan juara grup hanyalah Arab Saudi yang sama-sama mengoleksi 3 poin saat ini. Sedangkan Meksiko skenario terbaiknya hanya bisa finish sebagai runner-up mengingat sejauh ini cuma mengoleksi 1 poin. Nah, dengan situasi ini pun Argentina tetap berada di kursi kemudi karena punya keunggulan selisih gol +1 sementara Saudi -1. Yang berarti Saudi harus menang dari Meksiko dengan margin gol 3 gol lebih banyak dari margin gol kemenangan Argentina atas Polandia untuk bisa finish sebagai juara grup. Sedangkan kemenangan dengan margin 2 gol lebih banyak dari Argentina bakal membawa kedua tim finish dengan poin dan selisih gol sama. Tapi Saudi bakal bisa menyalip Argentina karena sudah pasti perolehan golnya bakal lebih banyak. Sebagaimana tiebreaker selanjutnya setelah poin dan selisih gol antara tim yang bersaing masih sama-sama kuat. Saat ini Argentina mengoleksi 3 gol dari 2 pertandingan pertama grup berbanding Saudi 2. Dengan demikian, jika target Argentina tetap finish sebagai juara grup, maka mereka mutlak harus menang di laga terakhir sambil tetap menjaga rekor selisih gol dari Arab Saudi. Itu skenario terbaiknya, sementara skenario terburuknya tentu kalah dan tersingkir. Tapi gimana dengan skenario rumitnya? Oke, ini cukup menarik. Jika di laga ketiga nanti Polandia memaksa Argentina untuk bermain imbang, di atas kertas Argentina masih memungkinkan melaju ke babak gugur sebagai runner-up, tapi dengan satu kondisi, yakni di pertandingan grup C lainnya, Saudi nggak keluar sebagai pemenang. Kalau sama-sama berakhir imbang, Argentina bakal terjaga di peringkat 2 dengan keunggulan selisih gol dari Saudi. Sedangkan kalau Meksiko menang, kedua tim bakal finish dengan sama 4 poin dan siapa yang teratas ditentukan lagi berdasar penghitungan tiebreaker tadi. Dalam skenario ini, Argentina masih berada di posisi yang lebih baik karena Meksiko saat ini -2 selisih gol dan sama sekali belum mencetak gol. Yang berarti satu-satunya kans Meksiko menyalip Argentina adalah dengan mencetak lebih banyak 3 gol dari gol yang dicetak Argentina pada laga terakhir melawan Polandia. Tapi dengan ketentuan Meksiko juga menang dengan margin minimal 3 gol dari Saudi. Ya, segitu rumitlah skenario untuk Meksiko, tapi memang itulah harapan terakhirnya. Karena kalau gagal mengungguli Argentina dari selisih atau perolehan gol, maka mereka bakal tersisih di tahapan tiebreaker berikutnya, yaitu berdasar rekor head-to-head. Adapun secara regulasi, jika sampai tahap ini tim yang bersaing masih juga sama kuat, tiebreaker berikutnya adalah berdasar rekor fair play. 1 kartu kuning yang dikantongi sepanjang babak grup bakal diganjar -1 poin untuk tim tersebut. Kartu merah dari 2 kartu kuning diganjar -3 poin, sedangkan kartu merah langsung diganjar -4 poin. Yang terbanyak adalah -5 poin untuk kartu merah langsung kepada pemain yang sebelumnya mendapat kartu kuning. Tim yang finish dengan minus poin paling sedikit di tahap ini bakal mendapat peringkat yang lebih tinggi, dan ini pernah terjadi 4 tahun lalu di Piala Dunia Rusia ketika Jepang dan Senegal memperebutkan posisi 2 dengan rekor identik di klasemen akhir grup. Penentuan siapa yang finish teratas harus ditentukan sampai ke tahap ini, dan Senegal tersingkir setelah mendapat -6 berbanding Jepang -4. Sedangkan kalau entah gimana ada 2 tim atau lebih finish dengan catatan yang sama sampai ke rekor fair play-nya, maka tiebreaker terakhir yang bisa ditempuh adalah pengundian secara acak. Tapi sepanjang sejarah tahapan yang satu ini baru sekali dipakai dalam gelaran Piala Dunia. Itu pun ketika tiebreaker berdasar minus poin fair play belum diberlakukan sebelum 2014. Persisnya pada edisi 1990 ketika Republik Irlandia dan Belanda finish dengan rekor identik di babak grup. Namun karena kedua tim sama-sama lolos ke babak gugur, maka pengundian hanya menentukan siapa yang masuk ke bracket mana di babak 16 besar. Ya, pengundian itulah tahapan tiebreaker terakhir ketika dua tim atau lebih menyelesaikan babak grup dengan rekor identik. Mana tiebreaker terjauh yang bakal terjadi di Piala Dunia kali ini tentu masih tanda tanya, karena persaingan di babak grup pun masih begitu ketat sampai akhir.